Santapan Harian Selasa 7 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, mampukanlah kami untuk lebih memahami, mewartakan, dan melakukan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sahabat Santapan Harian, seorang ayah akan berusaha melakukan apapun yang terbaik demi kesembuhan anaknya yang sedang menderita karena sakit. Itu sebabnya dalam nas hari ini, seorang ayah datang kepada Yesus dan menyembahnya, serta meminta belas kasihan Tuhan agar anaknya disembuhkan. Anak yang sakit ayan itu menderita, selain karena penyakit itu sendiri, juga oleh dampaknya yang membuatnya sering jatuh ke dalam api atau ke dalam air. Orang-orang pada masa itu tentu berpikir bahwa jika Yesus sanggup melakukan mukjizat, maka murid-muridnya pun tentu mampu melakukannya. Tapi ketika anak itu dibawa kepada murid-murid Yesus, mereka tidak dapat menyembuhkannya. Karena itu, Yesus mengecam keras murid-muridnya sebagai generasi yang sesat dan tidak percaya. Padahal Yesus sudah memberi mereka kuasa. Anak itu bukan menderita penyakit yang bersifat medis semata, melainkan juga karena kuasa setan yang ada di dalam tubuhnya.
Yesus mengusir setan itu dan seketika itu juga sembuhlah anak itu. Masalah utama yang menyebabkan para murid tidak dapat mengusir setan adalah karena mereka kurang percaya, baik kepada Yesus maupun atas kuasa yang telah diberikannya kepada mereka. Yesus berkata bahwa jika mereka mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, mereka dapat memerintahkan agar gunung pindah. Dengan iman yang demikian, tidak ada lagi yang mustahil bagi mereka. Sikap kurang percaya kepada kuasa Allah seringkali juga menjadi masalah utama dalam hidup kita, sehingga kita tidak mampu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Hanya dibutuhkan iman sebesar biji sesawi, yaitu benih terkecil untuk dapat menghadirkan kuasa Allah yang sangat besar di dalam hidup orang percaya. Tanpa iman yang penuh, kita tidak akan berdaya sama sekali menghadapi kuasa iblis dan pergumulan hidup. Allah menghendaki kita percaya dan mengandalkan Dia sepenuhnya agar kuasa-Nya menjadi nyata dalam hidup kita. Teruslah bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami, anak-anak-Mu yang sering sekali kurang percaya. Kami tidak percaya karena kami terus ragu dan tidak melihat adanya jalan keluar ketika kami berjumpa dengan permasalahan atau penderitaan hidup ini. Kami tidak percaya karena kami terus mengandalkan diri kami yang kecil ini. Ajarkan kami untuk menyerahkan semua kepadamu ya Tuhan, mengandalkan diri-Mu saja di dalam kehidupan kami, dan kami tunduk hanya kepadamu. Tolonglah kami ya Kristus untuk belajar lebih lagi beriman kepadamu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.